kita bikin kandang apiari tujuannya untuk apa dulu? Kalau kita bicara konservasi, saya rasa terlalu muluk-muluk. Kalau kita bicara melestarikan, artinya kan kita mempertahankan apa yang ada. Kalau bicara konservasi, berarti kita membiarkan, setelah berbiak kita lepaskan ke alam. Kalau menurut saya nggak sampai ke situ saya, dengan kondisi kandang yang kecil seperti ini. Balik lagi ke tadi burung. Untuk syarat hidup sebuah burung adalah satu, bersih, nyaman, dan mereka itu bisa hidup di mendekati di suasana aslinya, di habitat alamnya. Menurut saya dengan kondisi sekarang ya kenari saya udah seperti aslinya di habitat dia di alam. Menurut pandangan saya, matinya kenari bukan karena digigit nyamuk atau karena cuaca dingin. Karena di alam bebas sana kenari nggak ada yang nyelimutin kalau malam. Kalau hujan kehujanan. Masalah nyamuk di alam bebas juga ada nyamuk. Jadi menurut saya yang faktor matinya kenari yang menurut teman-teman bilang atau mitosnya adalah kenari nggak bisa di kandang itu, ya saya bisa bilang ini bisa dipatahkan di sini. Nah, ini udah hampir setahun saya taruh burung sini, ya sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting adalah kandang bersih, bebas dari kuman atau apa. Ya untuk bebas dari kuman itu tadi ada beberapa cara. Pertama, kita melakukan pembersihan rutin. Yang kedua, kita ciptakan kita berikan bakteri pengurai di dasar kandang. Yang ketiga, ya kita semprotkan desinfektan untuk membunuh bakteri-bakteri yang merugikan. Di situ. Terus kira-kira udah pernah produksi belum sih kenari ini? Produksi belum, tapi bertelur sudah. Kendalanya kalau di kandang apiari, kenari kan terkenal burung yang mungkin harus tenang kalau dia lagi ngeram atau segala macam. Sementara di kandang saya ukurannya kecil, tapi ada burung yang usil. Kalau dibilang produksi harusnya bisa. Yang penting dia ada suasana dan tidak terganggu oleh burung yang lain. Jadi masalahnya itu karena diganggu ya? Diganggu. Mungkin salah saya masukin burung gelatik. Burung gelatik karena terpantau saya itu burung yang paling using. Bukan cuma kenari yang diusilin, tapi flamboyan 2 kali bertelur, sarangnya selalu diacak-acak oleh gelatik. Jadi seharusnya itu bisa produksi sebenarnya. Bisa produksi, yang penting ada spot yang, karena burung kalau udah birahi, walaupun dia itu bukan burung teritori, dia akan menjaga wilayahnya. Kalau ada burung lain dia akan cenderung galak, tapi tidak terlalu galak kalau burung-burung yang fighter. Dia akan nyerang, dia cuma mempertahankan wilayah. Tapi kalau dia merasa terganggu, ya akhirnya sarangnya ditinggal, gitu. Wah, Om Jono, ini kira-kira fungsinya apa nih? Kok ada kandang tiba-tiba nyempil di sini nih? Ini ya, ini sebenarnya bukan nyempil, tapi sengaja saya buat. Jadi ini adalah kandang transit yang saya gunakan untuk merawat burung-burung yang baru datang. Jadi burung yang sebelum saya masukin ke kandang yang besar, saya kondisikan dulu di sini. Contoh misalnya burung saya baru dapat kemarin minggu lalu burung jongkangan. Dia belum makan fur. Jadi disinilah tempat saya melatih mereka makan fur. Karena di kandang besar mereka makan fur total. Jadi saya tidak memberikan extra fooding. Saya nggak mau memanjakan dia. Jadi artinya kan gini, pemilihan fur artinya kita juga mesti lihat kebutuhan protein burung minimal berapa. Kita pilih ukuran protein yang di kemasan yang fur yang pabrikan. Kalau sudah cukup ya sudah, gitu. Oke teman-teman, tadi itu udah dijelasin kan pemilihan burung yang di kandang apiari. Nah yang tadi Om Jono bilang pentingnya burung sebelum masuk ke dalam kandang apiari itu harus diisolasi dulu, diadaptasikan dulu, dan harus dipastikan burung dalam keadaan sehat, gitu ya. Betul. Dan posisi sudah makan fur, gitu ya. Jadi ketika udah ada di dalam apiari, kesempatan dia untuk bertahan di dalam kandang apiari lebih besar, gitu ya. Om Jono, jadi kan tadi sudah diceritakan segala macam soal menyesuaikan kandang supaya sesuai dengan kondisi alamnya, gitu ya. Tapi kenapa nih pilihan Om Jono untuk
pakannya gitu ya, terutama itu harus pur gitu ya. Kenapa nggak seperti di alamnya juga gitu, dikasih burungnya makan serangga, kasih makan serangga, dia makan buah dikasih makan buah gitu. Gimana menurut Om Jono? Kalau gini sih balik ke pribadi masing-masing. Artinya kan gini, saya membuat kandang ini dengan kondisi lahan yang apa namanya, yang sesuai dengan apa yang saya punya. Ya inilah artinya kita juga jangan sampai kita disiksa oleh burung. Tiap hari harus beli jangkrik kita masukin ke dalam kandang. Seperti itu. Jadi kembali ke apa namanya, keseriusan kita atau kebiasaan kita merawatnya mau dengan model apa. Kalau kita mau disibukkan, kita mesti kasih extra buding setiap hari ke burung-burung yang jumlahnya belasan dalam satu kandang, kita akan capek. Jadi kita usahakan kita merawat dengan cara yang praktis. Kita akan repot di kandang isolasi, tapi akan enak di kandang aviari yang selanjutnya nanti, gitu. Jadi sebenarnya kenapa harus makan pur gitu burung-burung ini? Kenapa nggak dikondisikan seperti benar-benar di alam gitu ya? Jadi kalau memang mungkin kalau tujuannya untuk konservasi gitu ya kan, burung-burung harus dikondisikan sesuai dengan alamnya, dari pakannya, kebiasaannya dan karakter burungnya itu ya. Jadi pakan itu makanan alam gitu, serangga, buah-buahan gitu. Kalau menurut Om Jono itu gimana? Kalau saya sih lebih ke apa ya? Kita merawat burung, jangan sampai juga kita disiksa oleh burung. Karena kita waktu kita juga terbatas. Kembali ke tujuan kita bikin kandang aviari tujuannya untuk apa dulu? Kalau kita bicara konservasi, saya rasa terlalu muluk-muluk. Kalau kita bicara melestarikan, artinya kan kita mempertahankan apa yang ada. Kalau bicara konservasi, berarti kita membiarkan, setelah berbiak kita lepaskan ke alam. Kalau menurut saya nggak sampai ke situ saya, dengan kondisi kandang yang kecil seperti ini. Nah, alasannya kenapa harus makan pur? Itu tadi, kembali ke ketersediaan waktu kita dalam merawat. Bisa aja kalau kita mau direpotkan oleh burung, kita beli extra puding setiap hari, kita masukin ke kandang, itu lain cerita, itu masing-masing. Tapi kalau saya pilih yang praktis, agak repot di awal, gitu. Ya, jadi teman-teman, kalau untuk pelihara burung di aviari itu, jadi jangan sampai tujuan kita awalnya mendapatkan, karena kita hobi ya gitu ya, jadi kita harusnya senang gitu ya, jadi jangan sampai justru terbebani gitu ya. Betul. Dengan hal-hal seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kondisi kita gitu ya, kalau jadi jangan sampai memaksakan diri lah istilahnya gitu. Sepakat Om, seperti itu kalau saya. Lalu ini juga nih, berarti secara nggak langsung gitu ya, punya aviari yang tadinya cuma hobi burung jadi hobi tanaman, dan sekarang di sini ada kolam jadi hobi ikan juga, jadi ada 3 hobi. Oke teman-teman, jadi pemilik aviari itu nggak hanya harus hobi burung aja gitu ya. Jadi di sini saya lihat di tempat aviarinya Om Jono itu ada 3 hobi ternyata. Jadi ada hobi burung, hobi tanaman, hobi ikan juga. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan gitu di dalam kandang aviari ini. Jadi untuk teman-teman yang masih mau berusaha atau pemula yang mau bikin aviari, ingat tujuan utamanya itu apa. Kalau teman-teman yang ingin mau konservasi atau pelestarian burung, ya kita nggak usah muluk-muluk lah. Kita membuat aviari itu sudah selangkah lebih maju gitu ya. Jadi burung-burung itu di dalam aviari seenggaknya lebih sejahtera gitu ya Om Jono ya. Gitu, lebih nyaman. Mendekati habitat aslinya di alam gitu ya. Jadi kita sudah selangkah lebih maju gitu ya dalam mewujudkan pelestarian burung-burung ini. Daripada kita melihara burung di dalam kandang kotak seperti ini. Iya, jadi burung terbatas dan selayaknya burung itu kan loncat sana sini, terbang sana sini gitu ya Om Jono ya. Oke Om Jono, kita sudah lengkap informasinya yang kita dapat gitu ya. Terima kasih sudah dipersilahkan berkunjung. Siap. Di aviarinya. Jangan kapok. Siap gitu. Nanti kita siapin kantong plastik, serok ikannya. Nanti kita update kalau pohon-pohon anggur saya sudah berbuah. Ah, itu lagi, satu Ada lagi pohon pohon anggur. Ada pohon mangga,
stroberi. Nanti kita update kalau sudah mulai berbuah. Ya, jadi banyak. Selain pulang bawa ikan, pasti pulang bawa buah. Itu dia. Jadi banyak yang bisa kita nikmati di aviarinya Om Sujono. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Om Jono. Siap, siap. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, teman-teman. Salam kicau mania, salam lestari, dan salam sehat untuk kita semua. Siap.